Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inani Efrojana. Kali ini saya akan membahas pembagian dan sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi sendiri merupakan aturan dan tata cara yang mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang keseluruhannya tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya. Selanjutnya, fungsi sistem ekonomi. Yang pertama, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang kedua, menyediakan dorongan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat agar berjalan sesuai harapan. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan baik. Selanjutnya, macam-macam atau pembagian sistem ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi tradisional, suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Dan ini kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintahan memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Perusahaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, RSC, dan negara-negara Eropa Timur. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintahan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintahan memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Yang terakhir, sistem perekonomian Indonesia. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategi tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Ekonomi Indonesia kini banyak ditepangi oleh industri dan pedagang dengan fokus mayoritas di sektor ekspor. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem perekonomian Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.